pemirsa, Anda masih dalam program Penyejuk Kolbu bersama saya Reza Fauji. Tentunya juga narasumber kita yaitu Kang Ude. Baik Kang Ude, tadi sempat menjelaskan mengenai sihir. Sihir. Nenek sihir itu, bahwa penyihir itu kebanyakan dari kaum perempuan. Dulu ya. Tapi apakah pertanyaannya begini, Ustaz, sihir itu memang berlaku di zaman modern yang seperti ini? Nah, ini yang akan saya bahas ya. Jadi zaman modern ya, zaman now ya, zaman sekarang, zaman berkembang ya. Cara sihir pun sekarang udah jadi berkembang, Kang Reza. Bahkan sebutannya pun kan sekarang berkembang banget. Ada yang disebut dengan paranormal, orang pintar ya, kemudian dukun ya, dan lain sebagainya. Banyak penamaan-penamaan, bahkan mungkin sekarang mungkin tukang-tukang sihir udah memanfaatkan kecanggihan teknologi ya, tinggal di WhatsApp, telepon atau video call, nggak perlu datang, tinggal transfer. Karena ujung-ujungnya duit ya, ujung-ujungnya kan jadi bisnis, cari uang gitu kan. Ya itu saya kira tidak mustahil terjadi ya, orang untuk mendapatkan sesuatu, apalagi punten pisan mengerikan kan, karena atas nama ingin mendapatkan harta, kedudukan, pekerjaan, nih bab pemilihan nanti saya ingin terpilih ABCD lah ya. Akhirnya menghalalkan segala cara, datang ke tukang sihir, datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke orang pintar, kemudian dia meminta segala sesuatu yang bisa dijadikan jimat dan sebagainya. Kalau dulu mungkin datang, kalau sekarang mungkin saja bisa jadi kecanggihan teknologi. Ya, lantas ditelepon, kemudian sudah dapat ajian-ajiannya, mungkin jimat-jimatnya, transfer sekian puluh juta. Bisa jadi mungkin ya. Nah, pemirsa yang Allah muliakan, bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Dalam Islam tentu sangat dilarang orang yang mendatangi, mengunjungi tukang sihir, ya, dukun, paranormal dan sebagainya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Siapa yang datang kepada paranormal kemudian bertanya tentang sesuatu dan membenarkan ataupun meyakini apa yang dikatakannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Yang mengerikan juga, Kang Reza, yang mengerikan juga, dan ini saya kira sudah nampak di tengah-tengah kita, banyak orang yang ngaku-ngaku ustadz, pakai sorban, pakai gamis, pakai tasbih, tapi kontennya adalah konten yang mengajarkan nilai-nilai kesesatan, kemusyrikan, kesyirikan. Iya. Ya namanya masyarakat kita kadang kan melihat dari tampilan langsung disebut ustadz. Ya, padahal wallahu alam kan pendidikannya juga nggak jelas. Ngaji Quran oge teu tiasa, alif-alifan oge teu tiasa, tapi karena dia bisa mengobati, tanda kutip, orang kemudian mudah untuk melabeli dia ustad, ajengan, kiai itu orang pintar dah, itu mah gaduh pasantren saurna teh tiasaan ngabaca urang anu teu tiasa nanaon. Bisnis ada nih Kang Reza, ada yang konsul ke saya, dia jamaah juga. Ya tentu setiap orang punya masa lalu ya Kang Reza ya. Pak Ustadz, saya punya orang yang dianggap sebagai ustadz ya. Dia kasih surat kepada si orang tersebut ya, pengusaha ini. Pengusaha masih muda. Kasih surat. Di suratnya itu Kang Reza, dia kalimatnya itu bisa membaca masa depannya si. Bahkan usianya pun disebutkan. Usia 40 kamu akan, usaha kamu nggak akan bagus ya. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan kamu dan kamu akan hancur usahamu. Dia kan ketakutan, aduh usia 40 tahun aja, maning dia sebentar lagi 40 tahun. Dia tanya ke saya, udahlah nu kieu mah udah jelas, apalagi dia sudah bisa membaca hal-hal yang sangat tidak logis ya, bahkan memberikan sesuatu yang disebut dengan jimat dan sebagainya untuk agar dia bisa terus baik usahanya. Ini kan hati-hati banget. Maka wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, termasuk zaman sekarang mungkin semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang juga ilmu-ilmu perdukunan. Sihir termasuk dalam klasifikasi dosa besar. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bila terbawa mati. Ini kalau Anda baca jelas lah ya, banyak sekali keterangan-keterangan bahwa kita dilarang untuk melakukan sihir, kemudian mempercayai sihir, kemudian datang ke dukun. Kalaupun tadi ya
istilah-istilah dukun sekarang sudah semakin banyak istilah. Tapi hari dukun mah dukun ilahnya. Terus sudahlah jangan banyak istilah-istilah ya. Kalau udah sihir mah sihir aja ya. Nah, kemudian Kang Reza ini saya persingkat lagi, Kang. Ya, Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Hasud ya. Hasud. Dengki adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan atau kebaikan dari orang lain. Redaksi lain menyebutkan dengki itu adalah perasaan tidak rela, tidak ridho kalau orang lain mendapatkan kebaikan ataupun kenikmatan. Jadi SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu dengki hasud. Beda kalau saya kepada Kang Reza, lihat Kang Reza kemampuan membaca Al-Qur'annya semakin hari semakin bagus, hafalan Qur'annya semakin bagus, semakin banyak. Lantas ada perasaan iri saya lihat Kang Reza, resep bacaan Qur'annya udah bagus, masih muda, belum nikah. Wah, semuanya disebutkan. Hafalannya banyak. Ada perasaan iri. Nah, kalau iri yang disebut yang tadi saya sampaikan, kalau dalam hadis disebutnya ghibtoh. Ghibtoh itu perasaan iri, tapi nggak ada niatan untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Sedangkan hasud ini definisinya harapan, keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang pada dirinya. Kalau bisa beralih pada diri kita gitu. Ini nih hasud. Maka Rasul mengecam orang yang melakukan ataupun memiliki penyakit hati ini ya, hasud. Kebaikan dari orang lain hilang dari diri orang tersebut. Maka kata Rasulullah, jauhilah hasud, dengki. Karena hasud akan menghanguskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Nah, kalau kita hasudnya kebaikan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasud tapi pada dua perkara. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatsluhu ana al-laili wan nahar. Seseorang yang baca Quran, berinteraksi dengan Al-Qur'an, mentadaburi Quran, mengajarkan Al-Qur'an sepanjang malam dan siang, maka itu boleh kita iri. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wan nahar. Seseorang yang Allah titipkan harta, kemudian harta tersebut diinfakkan di jalan Allah, maka itu boleh untuk kita iri ya. Yang tidak boleh itu tadi kenikmatan orang lantas berharap hilang dari orang tersebut. Saya kira ini singkat-singkat saja surat Al-Falaq, keterbatasan waktu juga karena ini sudah masuk segmen pertanyaan ya. Mungkin bisa diperluas dengan pertanyaan Kang Reza. Silakan. Baik, Pak, jika surat Anas itu juga memang bisa dibaca dan juga ada manfaatnya ketika sebelum tidur, apakah surat Al-Falaq juga seperti itu, Pak? Ya, demikian. Wassalam. Singkat padat ya, demikian memang. Meskipun keterangannya itu memang menjelaskan mengenai waktu subuh, kenapa tidak dibaca? Tadi saya sebutkan kan muawwidzatain. Muawwidzatain. Muawwidzatain ini adalah dua surat yang bermakna perlindungan kepada Allah. Muawwidzatain. Qul a'udzu di surat Anas, qul a'udzu birabbinnas kan diawali dengan sama qul a'udzu. Juga di surat Al-Falaq. Maka disebut muawwidzatain, dua surat yang bermakna kita meminta ya, surat yang mengajarkan pada pembacanya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga Ustaz, memang ini kan tadi ada dibahas di ayat-ayat terakhir mengenai hasad atau juga dengki, Pak Ustaz ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, meskipun seseorang merasa dirinya tidak punya musuh, kemudian juga tidak punya masalah dengan orang lain, apakah memang selalu ada hal-hal atau orang-orang yang membuang dengki kepada kita? Makanya kita harus membaca surat Al-Falaq ya, seperti itu. Berlindung kepada Allah dari orang yang hasud. Ya, Kang Reza, dalam hidup ini kan tidak selamanya orang suka ke kita. Ya. Tidak semua orang suka ke Reza. Lihat Kang Reza pakai baju ini, ada yang suka, ada yang enggak kan? Lihat Kang Reza penampilannya seperti ini kan, ada yang suka, ada yang enggak. Itu baru lihat dari sisi fisik ya. Belum dari sisi sikap. Jangan berharap orang semua suka ke Kang Reza. Dengan kondisi sekarang Kang Reza syuting, presenter gitu kan, nge-host dengan saya seperti ini, ada yang suka, ada yang enggak. Apain sih Reza? Mungkin cari-cari juga kelemahan-kelemahannya. Tapi ada juga yang support selama itu dakwah, selama itu kebaikan, siaran di televisi kemudian dimanfaatkan untuk dakwah kan seneng. Yeah. Bagus itu, disupport, didukung.
bahkan didukung dengan ke depan. Punya usaha baju, Anda bajunya tuh disupport ya, jangan nonton aja. Punya usaha kacamata, ya support nih ustadznya, karena ustadznya pakai kacamata. Ya hostnya juga ya support kacamata, tapi jangan yang min, karena dia nggak min, plus. Bisa aja promosinya. Iya tuh. Jadi punya usaha apapun untuk kebaikan dakwah. Kopiah mungkin? Peci ya, apapun lah bisa, insya Allah. Kita saling dukung dakwah. Tapi yang namanya orang, ada juga yang hasidin. Idza hasad, nggak suka Kang Reza. Untuk kebaikan juga nggak suka. Bahkan naudzubillah ada orang yang menghalang-halangi dakwah. Ngapain sih syuting gitu kan? Kemudian juga mungkin ada yang nonton, ada yang enggak. Kalau orang yang hasud kan gitu ya. Emang ada yang nonton gitu Pak Ustadz? Nah, gitu kan. Ini orang yang dengki itu kadang dia itu 24 jam mikirin kita dan nggak pernah bisa tidur, Kang Reza. Kita makan tidur nyenyak, dia mah mikirin kita terus 24 jam coba. Capek kan hidupnya. Makanya jangan dengki, jangan hasud, capek banget hidup kita kalau kita isi kehidupan kita dengan hasud. Baik. Hasan. Kemudian ketika kita membaca surat Al-Falaq, kemudian kita juga mendawamkannya memang rutin gitu Ustaz. Apakah memang ada efeknya ketika memang ada orang yang dengki, yang dengkinya itu bisa berubah menjadi mendoakan baik, atau memang kita ketika tidak disukai orang lain, rasa tidak sukanya itu memang tidak sampai kepada kita, atau bagaimana ini Ustaz? Seperti ada benteng atau bagaimana? Baik, prinsipnya Kang Reza, kita mah pengennya dinilainya sama Allah ya. Penilaian perlakuan perbuatan yang kita lakukan selama itu baik sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, udah berharap penilaiannya adalah penilaian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau berharap penilaian dari manusia, ketika ada orang yang nggak suka dengan kita, capek Kang Reza. Lantas kita berubah, dan perubahan itu berdasarkan si penilaian orang tersebut. Paham nggak? Iya, Ustaz. Jadi kita biasa melakukan kebaikan, tapi ternyata kebaikan kita dicaci, dimaki, dibully, dihina gitu kan. Berat banget kita akan melakukan kebaikan berikutnya, karena kalau seandainya kita mengikuti aturan si teman tersebut, karena ada tadi penilaian tersebut. Ya, tapi kalau bab koreksian, masukan, kritikan mah beda persoalan Kang Reza ya. Kritikan mungkin masalah apalah yang memang bisa untuk membangun kita jadi lebih baik mah is okay. Tapi kalau ini hasud, beda lah hasud mah. Hasud mah kelihatan hasud mah itu Kang Reza, kenikmatan yang ada pada diri orang lain inginnya hilang dari orang tersebut. Sedangkan kan harusnya mah kita bersyukur, Kang Reza hari ini punya mobil, punya rumah mewah, mewah, dan saya juga ya. biar adil ya. Ya alhamdulillah, harusnya ya kita syukur melihat teman kita yang semakin sukses dalam ukuran dunianya ya, semakin sukses, semakin soleh ya, ukuran akhiratnya juga mudah-mudahan nanti ke surga. Harusnya bersyukur, support, dukung, jangan sampai lantas ini menjadi menjatuhkan. Bahkan naudzubillah, banyak kasus-kasus yang terjadi jadi muncul yaitu Kang Reza bermacam penyakit hati ya, gibah, fitnah. Maka bahaya banget kalau orang yang hidupnya disibukkan dengan mencari aib orang lain, lantas tidak pernah disibukkan dengan mencari aib diri sendiri. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung kalau orang yang disibukkan dengan aib-aib kesalahan-kesalahan dirinya an uyubin nas, dibandingkan dengan dia disibukkan dengan aib kesalahan orang lain. Baik, menarik Pak Ustadz ya. Kita lanjutkan kembali ke segmentasi keempat nanti Pak Ustadz ya. Insya Allah. Makna surat Al-Falaq. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Penyejuk Kalbu.